Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel aku dan terima kasih banyak buat kalian yang udah klik video ini. Nah guys, jadi di video dan cerita kali ini kita masih melanjutkan cerita Diksar mencekam para pecinta kelompok alam ya guys. Nah, tapi ini part 2-nya. Nah guys, lagi-lagi cerita ini ditulis oleh Bang Henry Setiawan ya guys, yang aku dapatkan dari Twitter. Nah, jadi buat kalian yang mau baca sendiri ceritanya, nanti linknya aku siapkan atau aku simpan di deskripsi ya guys. Nah, tapi jangan lupa sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like, share, and komen sebanyak-banyaknya agar aku makin semangat lagi untuk membuat videonya dan aku makin semangat lagi untuk nge-share cerita-cerita horor ke kalian. Nah guys, jadi part 2 ini sekaligus part terakhir di cerita ini ya guys. Nah, di part ini akan terkuak penyebab teror di acara Diksar ini. Kira-kira apa penyebabnya? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Check it out. Ketika kami sedang mengobrol santai, tiba-tiba Dita memandang ke langit-langit tenda. Karena aku tidak sengaja melihat gelagatnya, secara spontan aku pun ikut melihat apa yang Dita lihat. Terlihat sesuatu menempel di bagian luar tenda. Bentuknya kecil dan panjangnya sekitar 5 cm seperti seekor ulat. Aku pun segera memeriksa keluar. Dan ternyata benar, seekor ulat bulu berukuran sedang berwarna coklat kehijauan. Dengan menggunakan ranting pohon pinus yang kutemukan di sekitar tenda, aku pun membuang ulat bulu tersebut sejauh mungkin. Anehnya, tak lama berselang ketika kami kembali mengobrol santai di dalam tenda, Dita kembali memandang ke langit-langit tenda. Aku memang sejak tadi selalu mengamati gelagat Dita karena terasa aneh menurutku. Dita terlihat lebih banyak diam dan hanya tersenyum saja ketika kami saling melempar candaan. Padahal yang lain selalu tertawa. Ketika aku mengarahkan pandangan ke arah yang Dita lihat, aku kaget. Karena muncul lagi ulat bulu yang sangat mirip dengan ulat bulu yang sempat kubuang tadi. Dan lebih anehnya, ulat bulu tersebut sekarang berada di dalam tenda menempel di langit-langit tenda. Entah dari mana ulat bulu tersebut masuk. Ketika aku memeriksa, seluruh pintu tenda ternyata tertutup rapat, tidak ada celah untuk ulat tersebut masuk. Karena aku merasa membahayakan, aku kembali membuang ulat bulu itu keluar. Ketika aku sedang di luar tenda, aku mendengar kegaduhan dari dalam tenda. Aku segera kembali dan melihat apa yang terjadi. Ternyata Dita kembali kumat. Matanya melotot dan tubuhnya merontak hampir tak terkendali. Reni dan teman instruktur pun kewalahan menahan tubuh Dita. Sekuat tenaga kami menahannya supaya tenang. Tapi kami rasa tenaga kami bertiga seolah tak sebanding dengan tenaga Dita yang hanya seorang cewek ABG. Kegaduhan ini ternyata terdengar juga oleh rekan instruktur yang lain yang saat itu sedang berada di sekitar kami. Mereka datang untuk membantu kami. Ketika kami rasa tenaga kami cukup untuk menahan Dita, aku meminta salah satu dari mereka untuk memanggil Sandi. Mata Dita terus melotot, memandang kami secara bergantian. Ketika mataku dan mata Dita berpandangan, seketika dia kembali merontak seolah berniat untuk menyerangku. Tatapan matanya tajam, seolah penuh kebencian. Melihat gelagat tidak biasa, aku mencoba berkomunikasi dengannya. Karena saat ini aku sadar yang aku hadapi sekarang bukanlah Dita, tapi jin yang merasuki tubuhnya. Ketika aku mencoba berinteraksi, menanyakan siapa dia sebenarnya, dari mana asalnya, dan apa maksud serta tujuannya merasuki Dita dan mengganggu kami, dia sama sekali tidak menjawab. Dari mulutnya hanya keluar suara gagu seperti orang bisu dan sekali-kali tersenyum menyeringai sangat mengerikan. Ketika kami semua sedang disibukkan mengurus Dita yang kerasukan, tiba-tiba Reni menjerit histeris dan langsung menggelepar tepat di sebelahku. Pada akhirnya, kami harus membagi personil. Sebagian tetap menahan Dita, sebagian lagi menahan Reni. Kedua cewek ini sama-sama kerasukan jin.
Entah dari mana, kami terus berjibaku menahan mereka yang tenaganya mungkin menjadi 10 kali lebih kuat dari biasanya. Hingga Sandi datang untuk menolong mereka. Tak lama berselang, Sandi pun datang. Dia segera bertindak menolong dua cewek ini entah bagaimana caranya. Tapi kali ini Sandi pun agak kesulitan. Karena ketika sudah berhasil mengeluarkan jin yang merasuki Dita dan gantian menolong Reni, tiba-tiba Dita kembali kerasukan. Begitu terus menerus hingga hampir 2 jam. Akhirnya kedua cewek ini bisa sama-sama tenang. Kita harus bawa Dita dan Reni turun. Bawa ke rumah Pak Iksan, ucap Sandi sambil mengatur napas. Pak Iksan merupakan salah satu tokoh agama di kampung terakhir sebelum masuk hutan Widuri ini. Sekaligus mungkin juru kunci hutan ini yang juga kenalan Sandi. Beliau juga yang merekomendasikan kepada Sandi tempat kegiatan ini sekaligus memberikan jaminan jika terjadi sesuatu beliau akan menolong kami. Sesuai instruksi Sandi, kami membawa Dita dan Reni ke rumah Pak Iksan untuk ditolong oleh beliau. Belakangan, aku baru mendapatkan informasi ketika Dita dan Reni berada di rumah Pak Iksan. Mereka sering mengamuk hingga memukul-mukul tembok dan pintu kamar tempat mereka beristirahat. Entah bagaimana caranya, karena Pak Iksan tidak menceritakan secara detail dan kami diminta meninggalkan mereka di sana hingga kegiatan selesai. Tapi ketika kami menjemput mereka sesuai kegiatan, Reni dan Dita sudah membaik. Sudah sadar sepenuhnya dan sudah bisa tertawa riang. Apakah kengerian ini sudah selesai sampai di sini? Ketika Dita dan Reni ditolong Pak Iksan, jawabannya tidak. Karena pada malam kedua nanti baru puncak kengerian hutan ini terjadi pada kami. Dan aku juga akan mengalami langsung dan hampir saja kalah menghadapi serangan mereka. Setelah Dita dan Reni dibawa ke rumah Pak Iksan, suasana lokasi kegiatan berangsur tenang. Kegiatan kembali dilanjutkan sesuai dengan jadwal yang telah disusun. Sore ini, peserta diajak kegiatan di sungai. Inti dari kegiatan ini adalah reward and punishment, serta diberikan ujian berdasarkan materi yang telah mereka terima. Jika mereka bisa menyelesaikan ujian dengan benar, maka diberikan reward berupa logistik. Tapi jika mereka salah, maka diberikan punishment berendam seluruh tubuh ke dalam air sungai. Tidak ada hal aneh dalam kegiatan ini. Semua berjalan lancar. Setidaknya seperti itu sepanjang pengamatanku. Mungkin saja beberapa peserta mengalami sesuatu yang aneh. Tapi aku tidak menyadarinya karena hingga detik ini aku belum pernah mendapatkan cerita dari sudut pandang mereka. Karena sempat beberapa kali aku menangkap penampakan seperti kabut tapi berwarna kelabu yang terkadang muncul lalu kembali menghilang di sekeliling kami. Menjelang maghrib acara kami hentikan dan memberikan waktu kepada peserta untuk mengganti baju mereka dengan baju kering karena ternyata seluruh peserta tadi mendapatkan kesempatan untuk berendam di dalam air sungai, sekaligus memberi waktu ishoma untuk mereka. Diksar malam kedua, malam terakhir dan malam panjang mencekam sepanjang kegiatanku di alam bebas. Kegelapan kini telah sempurna menguasai belahan bumi yang kami pijak. Setidaknya, begitulah rotasi alami siang dan malam. Siang bagi kami merupakan malam bagi belahan bumi lainnya. Itu pun sebaliknya. Dan malam ini merupakan malam yang tidak akan pernah aku lupakan seumur hidupku. Karena pada malam ini aku mengalami sesuatu yang sedikit membuka tabir siapa aku sebenarnya dan apa yang aku miliki, yang tentunya berpengaruh pada kemampuanku di masa mendatang. Meskipun hal itu aku rasa sangat sedikit dan terbatas karena aku memang sengaja tidak mengasah untuk mempertajamnya. Acara malam ini masih sesuai dengan rencana semula, yaitu jurit malam. Kegiatan yang bertujuan untuk menggembleng mental
serta menanamkan ideologi pecinta alam kepada para calon anggota organisasi Sispala. Pada kegiatan ini, setiap peserta disuruh berjalan satu persatu pada gelapnya malam. Dan sepanjang perjalanan nanti, setiap peserta harus melapor di setiap pos untuk menerima materi atau tugas. Ada 5 pos, termasuk pemberangkatan dan pos akhir, yaitu penerimaan peserta. Setiap peserta diberikan jeda 10 menit ketika diberangkatkan dari setiap pos. Tepat jam 12 malam acara pun dimulai. Semua instruktur diberikan tugas berjaga di setiap pos. Aku mendapatkan tugas di pos 3 yang berisi materi kedisiplinan. Sebelum bertugas, Sandi kembali mengingatkan supaya aku tidak tidur, apapun yang terjadi. Karena jika aku tertidur, bisa berakibat cukup fatal. Agak ngeri memang. Karena aku merasa diberikan beban melebihi batas kemampuanku. Jarak pos pertama sampai ke pos ketiga tempatku bertugas lumayan jauh. Membutuhkan waktu sekitar 30 menit berjalan. Secara otomatis, kami tidak melakukan apa-apa sebelum peserta pertama sampai di pos yang kujaga. Apalagi, nantinya peserta harus menerima materi dulu di pos 2. Jadi, sejak dimulai kegiatan, bisa memakan waktu 1 jam hingga peserta pertama sampai di pos ini. Pertama kali sampai di lokasi pos ketiga, aku merasa tempat ini cukup ramai. Sejak kecil, memang aku bisa merasakan kehadiran makhluk lain di sekitarku. Tapi aku tak pernah bisa melihatnya secara jelas. Kalaupun lihat paling hanya bayangan samar tak berbentuk seperti asap atau kabut saja. Merasa sedikit bosan dengan suasana hening namun ramai, aku meminta izin kepada 3 orang rekanku yang lain untuk sekedar merebahkan tubuh sejenak. Karena aku merasakan badanku sedikit penat. Tapi aku tetap berusaha tidak tidur seperti pesan dari Sandi sebelumnya. Namun sekuat apapun aku menahan ngantuk, ternyata aku terlena juga. Secara tidak sadar, tiba-tiba aku tertidur dan rekanku yang lain tidak menyadarinya. Ketika aku tertidur, aku sempat bermimpi. Di dalam mimpi itu aku merasa berada di dalam ruangan yang sangat besar dan megah. Ada meja panjang penuh dengan hidangan yang menggiurkan. Terdapat banyak kursi mengelilingi meja tersebut, tetapi tak ada satupun yang mendudukinya. Aku merasa tergoda untuk mencicipi hidangan itu. Tapi ketika tanganku hendak meraih salah satu makanan itu, tiba-tiba tanganku seperti ditepis oleh seseorang. Aku melihat sekeliling, tapi tak ada satupun orang di sini. Kembalilah aku mencoba mengambil makanan itu. Tapi lagi-lagi tanganku ditepis seolah ada yang melarangku memakannya. Ketika aku hendak mencoba yang ketiga kalinya, tiba-tiba aku mendengar suara di telingaku. "Jangan dimakan, atau kau akan terjebak di sini selamanya," ucap suara itu. Lalu tiba-tiba semuanya berubah. Aku tak lagi berada di dalam ruangan itu. Meja panjang yang berisi banyak makanan itu pun sudah tidak ada lagi. Sekarang aku berada di tengah hutan. Tapi ini bukan hutan pinus alas widuri. Ini hutan yang sangat lebat berisi pohon-pohon yang sangat besar. Mungkin pohon-pohon ini sudah berusia ratusan tahun. Aku berusaha berorientasi untuk mengenali tempat ini. Tapi aku benar-benar merasa asing. Ini pertama kalinya aku kesini. Tapi bagaimana bisa? Dalam kebingunganku, tiba-tiba muncul sesosok makhluk yang sangat besar di depanku. Makhluk itu menyeringai, memperlihatkan taringnya yang panjang, tajam dan besar. Matanya merah menyala, cakarnya pun panjang dan sangat tajam, siap untuk mencabik-cabik tubuhku. Ketika makhluk itu hendak menyerang, tiba-tiba muncul cahaya putih dari belakangku, menerjang makhluk itu hingga terpental. Lalu seketika makhluk itu lenyap. Cahaya putih itu kembali kepadaku. Ketika sampai di hadapanku,
Tiba-tiba cahaya itu berubah bentuk menjadi sosok manusia berpakaian mirip panglima pasukan kerajaan jiwa di masa lalu. Setidaknya, aku mengenali seperti itu berdasarkan film-film kolosal yang pernah kutonton di televisi. Kembalilah, tempatmu bukan di sini. Mereka membutuhkanmu, ucapnya padaku. Siapa kau dan bagaimana aku bisa sampai di sini? Tanyaku padanya. Aku adalah leluhurmu. Kau merupakan keturunan dari kerajaan. Sekali lagi aku tidak bisa menyebutkan dari kerajaan mana. Sekarang pulanglah. Tutup matamu. Aku akan mengantarkanmu, ucapnya. Entah kenapa aku seolah tidak memiliki daya untuk berkata apapun. Padahal di dalam kepalaku muncul banyak sekali pertanyaan. Seperti bergerak dengan sendirinya. Kelopak mataku pun menutup seperti perintah orang tadi. Ketika aku membuka mata, Sandi sudah berada di sebelahku, sedang berusaha membangunkanku. Dan seketika aku pun terperangah karena telah lalai terhadap pesan Sandi supaya tidak tidur. Aduh, sorry bang, aku nggak sengaja ketiduran. Aku benar-benar nggak sengaja, ucapku. Udah terlanjur, Hen. Lagi pula, kemarin kamu juga ketiduran waktu menjaga tenda Dita dan Reni, ucapnya. Aku kembali terkaget. Seingatku, kemarin aku tidak tidur sama sekali ketika menjaga tenda mereka. Memang, rasa ngantuk terasa sangat berat. Tapi, aku ingat betul kalau aku kemarin tidak tidur. Masa sih bang? Seingatku, kemarin aku nggak tidur waktu jaga tenda mereka, sungahku. Kamu nggak sadar? Sebenarnya, kemarin kamu sempat tertidur, tapi kamu nggak sadar. Itu salah satu cara licik mereka membuat kita terlena dan tidak siaga, ucapnya. Makanya, Dita dan Reni kena lagi. Dan liciknya lagi, mereka sengaja tidak langsung menyerang, tapi menunggu sampai siang baru ngambil alih raga mereka ketika mereka sedang kosong. Kamu tahu nggak? Jika mereka masuk saat siang, artinya mereka memiliki ilmu yang tinggi dan sulit dikeluarkan. Sialnya lagi, jin yang masuk ke tubuh Dita itu jin bisu, makanya sulit diajak komunikasi. Sambung Bang Sandi menjelaskan panjang lebar. Duh, sorry bang, gara-gara aku ya mereka jadi begitu. Coba kalau aku lebih siaga. Tapi jujur bang, ini di luar kemampuanku. Aku benar-benar nggak ngerti hal beginian. Ucapku merasa bersalah sekaligus membela diri. Bukan salahmu Hen, aku ngerti. Tapi kamu tadi mimpi ketemu seseorang kan? Dia ngasih tahu sesuatu, ucapnya. Hah? Kok kamu tahu bang? Aku memang mimpi ketemu seseorang. Tapi aku benar-benar bingung. Entahlah bang, ucapku. Udah, nggak perlu risau. Apa yang dia bilang di mimpimu itu benar. Anggap aja kamu ada yang jaga. Makanya, dari kemarin aku bilang kalau aku butuh kamu. Suatu saat itu bakal berguna buat kamu, ucapnya. Tapi aku nggak pernah minta, nggak pernah mengharapkan dan nggak pernah nyari juga bang. Aku nggak tahu apa-apa, sungahku. Dia datang sendiri Hen, dari silsilahmu. Semoga nantinya kamu bisa gunain dengan bijak, ucap Sandi. Sekarang gimana bang? Apa semua baik-baik saja? Ucapku mengalihkan. Sekarang kondisinya sedikit lebih parah dari kemarin. 3 anak kena. Sekarang lagi coba diatasi di camp, ucap Sandi. Waduh, terus peserta yang lain? Tanyaku lagi. Yang lain masih lanjut kegiatan. Gak masalah, makanya aku keliling buat jaga-jaga, ucap Sandi. Ketika ada satu yang kena, aku langsung mikir, pasti kamu ketiduran. Makanya aku langsung nyari kamu. Pas aku lagi jalan, aku malah nemu 2 orang lagi kena. Akhirnya aku bantu mereka dulu baru nyari kamu kesini, ucapnya. Waktu menunjukkan pukul 03.30. Ketika peserta terakhir diterima di pos akhir, tidak menunggu waktu lama, seluruh peserta langsung dibawa kembali ke camp melalui jalur pintas supaya lebih cepat. Tak sampai 30 menit, seluruh peserta dan instruktur telah sampai di camp.
Ketiga anak yang tadi diceritakan Sandi kerasukan kini sedang ditangani di salah satu tenda. Tak terdengar adanya kegaduhan. Artinya mereka sudah tenang. Aku pun lega. Tapi hal itu tak berlangsung lama. Kabut pekat tiba-tiba datang, menyelimuti area camp kami. Suasana seketika menjadi mencekam. Samar ku dengar banyak suara di sekelilingku. Terkadang suara tawa, terkadang suara tangis, terkadang suara jeritan bisikan orang berbicara. Suara langkah kaki hingga suara-suara lain yang terdengar asing. Meski samar, tapi aku merasa tempat ini menjadi sangat ramai seperti pasar. Perlahan namun pasti, kabut pekat itu bergerak, memusar lalu menuju ke area camp peserta. Dan seperti sudah kuduga, segera terdengar suara-suara jeritan dari para peserta. Kali ini bukan bersumber dari satu atau dua orang, tapi banyak. Aku segera berlari menuju camp peserta diikuti hampir seluruh tim instruktur termasuk Sandi. Ketika sampai di area camp, suasana benar-benar kacau. Barang-barang mereka berserakan di mana-mana. Beberapa anak bertindak aneh. Ada yang bertunduk sambil memeluk lutut dan menangis. Ada yang sedang berusaha memanjat pohon seperti seekor monyet. Ada yang menggeram seperti seekor harimau. Ada yang tertawa histeris. Ada yang menggelepar-menggelepar dan berbagai ulah lainnya. Sangat sulit digambarkan suasana saat itu. Sangat kacau sekaligus mencekam. Ini bukan lagi gangguan, tetapi serangan massal. Ini kesurupan massal. Aku, Sandi, dan tim instruktur lainnya mencoba mengumpulkan mereka yang kerasukan. Sedangkan yang tidak kerasukan menangis ketakutan. Setelah berjibaku dengan mereka, akhirnya kami berhasil mengumpulkan jadi satu semua anak yang kerasukan. Sedangkan yang masih sadar segera kami amankan di tenda komando. Ketika aku melihat ke atas tempat di atas anak-anak yang kerasukan, aku bisa melihat samar tampak pusaran tak beraturan di sana. Seolah sedang berebut untuk masuk ke dalam tubuh anak-anak itu. Salah satu instruktur sudah pergi menuju rumah Pak Iksan untuk meminta bantuan. Sedangkan kami tidak melakukan apapun kecuali yang diperintahkan oleh Sandi, menatap mata anak-anak yang kerasukan itu satu persatu. Aku mencoba melakukannya, meski tak mudah, karena mereka selalu memberontak dan berusaha menyerangku ketika aku dekat. Tapi pada akhirnya aku berhasil melakukannya. Hampir azan subuh ketika salah satu senior yang meminta bantuan Pak Iksan tadi kembali. Tapi dia sendirian. Pak Iksan tidak ikut ke sini. Katanya Pak Iksan cukup membantu dari rumah saja. Yang di sini sudah cukup bisa mengatasi. Tinggal tunggu azan subuh. Nanti semua akan baik-baik saja. Begitu kata beliau. Dan benar apa yang dikatakan oleh Pak Iksan. Ketika azan subuh berkumandang, diikuti oleh kami semua ikut mengumandangkan azan, satu persatu anak yang kerasukan tadi berangsur tenang dan pulih dengan sendirinya. Pagi menjelang. Kali ini mentari terasa sangat indah. Semua anak yang semalam kerasukan kini benar-benar telah pulih dan sadar. Tidak terlihat tanda-tanda mereka kembali kerasukan. Bahkan kini mereka telah bergabung di kegiatan, kecuali Dita dan Reni yang masih berada di rumah Pak Iksan. Singkat cerita, akhirnya kegiatan Diksar ini selesai ditandai dengan upacara pelantikan sekaligus penutupan kegiatan. Kini kami telah bersiap untuk pulang. Di perjalanan pulang, kami sempatkan mampir di rumah Pak Iksan untuk menjemput Dita dan Reni sekaligus pamitan dan mengucapkan terima kasih. Tepatnya hanya aku dan Sandi yang masuk ke rumah Pak Iksan, mewakili semuanya. Sedangkan yang lain tetap menunggu di dalam truk. Ketika kami hendak berpamitan, kami sempat ngobrol sebentar dengan Pak Iksan. Aku sengaja menanyakan perihal tempat kegiatan kami tadi. Dan sesuai penjelasan Pak Iksan, ternyata tempat itu adalah area buangan jin dari wilayah lain. Jadi ceritanya dulu di sisi lain gunung ini sedang dibangun tempat ibadah, sekaligus tempat dakwah oleh salah satu wali.
Ketika wali tersebut hendak membangun tempat ibadah itu, ternyata di sana terdapat komunitas jin yang cukup kuat. Wali tersebut menawarkan kepada jin-jin itu untuk diislamkan dan diperbolehkan hidup berdampingan di sana, asalkan tidak saling mengganggu antara jin dan manusia. Karena sejatinya jin dan manusia adalah sama-sama makhluk ciptaan Allah yang berkewajiban menyembah Allah. Tetapi dalam prosesnya, tidak semua jin bersedia untuk Islam. Jin yang memilih tetap kafir tersebut mencoba melawan dan mengusir wali tersebut. Tetapi wali tersebut memiliki kesaktian yang jauh lebih tinggi. Akhirnya, jin-jin kafir itu dapat dikalahkan dan dibuang di alas widuri dan menempati hingga sekarang. Aku tidak bertanya lebih jauh, karena waktu sudah menjelang sore. Kami tidak mau kemalaman di jalan. Akhirnya kami pun berpamitan. Di perjalanan pulang, ternyata Dita dan Reni kondisinya masih belum stabil. Beberapa kali mereka histeris, ketakutan seperti sedang melihat penampakan yang menyeramkan. Tetapi mereka sama sekali tidak kembali kerasukan, jadi masih aman. Menjelang maghrib, kami telah sampai di lokasi sekolah. Tak membuang waktu, kami segera membubarkan seluruh peserta dan menyuruh mereka segera pulang karena aku masih merasakan bahwa jin dari alas widuri masih mengikuti kami. Kami tidak mau terjadi hal buruk lagi. Setelah seluruh peserta dipastikan pulang, aku, Sandi, dan beberapa kawan instruktur mampir ke rumah salah satu teman kami untuk istirahat sekaligus menginap. Besok pagi baru pulang ke rumah masing-masing. Malamnya ketika kami hendak tidur, banyak sekali gangguan dari sekitar rumah, seperti pintu dan jendela yang diketok-ketok. Tapi ketika dibuka tak ada seorang pun di luar sana. Suara orang mondar-mandir mengelilingi rumah. Suara benda dilempar ke dinding dan atap, dan berbagai gangguan lainnya. Hingga kami pun bosan dengan gangguan mereka dan membuat itu sebagai candaan. Hingga beberapa waktu setelah kegiatan diksar itu, aku mendapat kabar bahwa Dita dan Reni masih sering diikuti dan diganggu jin dari alas widuri. Tapi mereka mendapatkan bantuan dari seorang kiai dan pada akhirnya setelah kurang lebih 3 bulan, mereka sudah tak pernah diganggu lagi. Hanya saja, sekarang mata dan rasa mereka jadi lebih peka terhadap makhluk gaib. Aku yang masih terheran dengan apa yang aku alami di alas widuri. Namun pada prosesnya, setelah sekian lama akhirnya sedikit demi sedikit aku mengetahui riwayat silsilahku. Meski samar, tapi ada beberapa keterangan dari keluarga bahwa leluhurku dulunya adalah salah satu abdi di salah satu kerajaan besar di Jawa. Jadi wajar jika aku memiliki penjaga. Tapi aku tidak pernah ambil pusing dan tidak pernah merasa aku membutuhkannya. Karena aku sudah memiliki penjaga yang paling kuat, pemilik segala kehidupan dan kematian, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Namun kemampuanku yang pernah dikatakan oleh Sandi terkadang memang cukup berguna juga. Beberapa kali aku menemui langsung orang kerasukan. Entah dorongan dari mana, tanpa aku mempelajari secara khusus cara menolongnya, hanya bermodal doa sebisanya dan menatap tajam mata orang yang kerasukan tersebut. Beberapa saat akhirnya dia bisa sembuh sendiri. Sekali 2 kali aku menganggap itu kebetulan dan keberuntungan. Tapi untuk ketiga kali hingga total 7 kali sampai saat ini aku menemui orang kesurupan selalu saja bisa sembuh dengan caraku tadi. Dan juga ketika aku memiliki anak bayi, terkadang ada gangguan dari jin yang menyukai anakku. Tapi alhamdulillah aku bisa menangkalnya dengan doa. Wallahu alam bisawab. Tapi kejadian yang terakhir ada hal yang unik, yaitu ketika aku menolong salah satu rekan kerjaku yang kesurupan di tempat kerja 4 tahun yang lalu. Aku selalu bisa mengeluarkan jin yang merasukinya, tapi aku tidak mampu menjaga atau memagari supaya jin itu tidak masuk lagi. Mungkin
Disitulah batas kemampuanku. Aku sadar itu, dan sampai saat ini masih tidak ada niat untuk mempelajarinya atau meningkatkan kemampuan itu. Biarkan secara alami saja seperti ini, atau biarkan kemampuan ini hilang dengan sendirinya supaya aku bisa hidup lebih tenang. Terakhir kalinya, aku tidak meminta kalian percaya terhadap ceritaku ini. Jika kalian percaya, cukup percayakan bahwa semua ini atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak percaya, anggaplah cerita ini sebagai cerita fiksi untuk bacaan iseng di waktu luang saja. Aku juga meminta maaf jika caraku bercerita berantakan. Semoga masih bisa dinikmati. Isi cerita ini sedikit dikurangi atau ditambahkan dikarenakan keterbatasan ingatanku terhadap kejadian yang sudah cukup lama. Tapi secara keseluruhan tetap sesuai dengan kejadian yang sesungguhnya. Semua nama tokoh dan tempatnya aku samarkan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diingini. Sekian, maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke guys, jadi ceritanya sudah selesai sampai di sini ya guys. Nah, tapi jangan khawatir. Di next video aku sudah menyiapkan satu cerita yang gak kalah horor dan gak kalah menarik dari cerita ini guys. Nah, tapi jangan lupa nih, buat kalian yang mau baca sendiri atau mau baca semua karya-karyanya Bang Henry Setiawan, nanti di setiap cerita akan aku taruh linknya atau aku siapkan di deskripsi ya guys. Nah, tapi jangan lupa buat kalian yang suka dengan cerita dan videonya, jangan lupa untuk di subscribe, like, share, and komen sebanyak-banyaknya agar aku makin semangat lagi untuk membuat videonya dan aku makin semangat lagi untuk nge-share cerita-cerita horor ke kalian. Oke guys, sampai berjumpa di video selanjutnya dan sampai berjumpa di cerita yang selanjutnya, and bye-bye.